Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mbak Dewi hari-hari ini, belakangan-belakangan ini? Alhamdulillah kabar aku baik-baik saja dan sehat. Gimana kalau itu kabar Kak Aldika ya? Kabar aku juga baik-baik saja, alhamdulillahnya sehat-sehat di sini. Alhamdulillah. Mhm. Terus Mbak Dewi akhir-akhir ini ada kesibukan apa sih kalau boleh tahu? Gimana? Eh, Mbak Dewi akhir-akhir ini punya kesibukan apa gitu? Oh, Ya nggak apa-apa, kita santai-santai aja ngobrol santai. maaf ya kayak denger Hmm. soalnya. Kesibukan aku ini sekarang aku kerja di sebuah franchise namanya Teh Kota. Mhm. Nah, pasti Kak Aldika kan tahu sih Teh Kota Indonesia pasti ada lah. Ya ada. Tahu kan? Ya. Aku menjadi salah satu barista di cabang yang dekat SMA 1 Kudus, cabang Kudus Kota. Di Gitu. situ kan. Di sini kan ada tugas nih dari kakak-kakak tentang PGMK Outdoor nih. Nah, di sini tuh disuruh buat mewawancarai seseorang yang inspiratif gitu di tokoh masyarakat. Nah, menurut saya dari saya mengenal Mbak Dewi ya dan pengalaman-pengalaman Mbak Dewi menurut saya cocok untuk dijadikan narasumber dari tugas saya tersebut. Kalau boleh tahu nih, boleh sih kita kenalan-kenalan dulu biar teman-teman itu pada tahu siapa sih Mbak Dewi itu. Mangga Mbak Dewi boleh perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya ini Dewi Puspitasari. Saya lahir di Kudus dan juga bertempat tinggal di Kudus ya, di Kudus Jawa Tengah. Oke, baik. Nah, uh, aku juga aku lulusan tahun 2020 dari SMA Negeri 2 Kudus dan hobi saya itu memasak. Oh, masak. Udah Udah. Memasaknya itu anu dari orang tua, turunan orang tua apa gimana, Kak? mungkin ya karena dari keluarga saya itu bapak ibu saya itu bisa masak semua. Oh, bisa masak gitu. Jadi hobi ya. Hobi Mbak Dewi itu masak. Selain masak Ya ada saya hobi lebih lain? suka. Selain masak ada hobi lain kah? Gimana? Selain masak ada hobi lain? Selain masak mungkin? Hobi lain saya itu apa ya? Bersepeda Oh, bersepeda. dan apa ya? Hobi saya itu hmm, mungkin apa ya? Saya juga gak tahu tapi lebih spesifik ke memasak sih. Oh Karena ya. dari memasak itu saya bisa mengembangkan sebuah usaha, sebuah ide-ide itu dari memasak. Oh, tadi Mbak Dewi bilang usaha emang Mbak Dewi ini usaha ya, sedang merintis sebuah usaha. Gimana? Mbak Dewi kan tadi bilang bahwasannya eh, dari hobinya memasak itu bisa menjadikan sebuah usaha. Nah, apakah Mbak Dewi akhir-akhir ini menjalankan sebuah usaha gitu? Usaha seperti apa? Ya, saya sebelum itu saya di teh kota itu saya juga mendirikan sebuah usaha ya, ya kedai kecil-kecilan. Tapi karena di situ akunya yang kurang promosi, mungkin juga daerah itu sepi. Nah, aku itu off sementara sambil aku cari modal lagi. Nah, aku kerja di orang lagi. Selain itu aku juga membuat stok.
risol mayo, di itu pedagang itu loh, bubur bayi yang ada di yang apa ya, itu kayak sebuah apa ya, pokoknya aku titipin di situ lah, lumayan juga penghasilan dari itu, bisa buat jajan sehari-hari lah. Ya, kalau boleh tahu nih, bolehlah cerita-cerita sedikit kenapa sih memilih usaha, apa namanya, tersebut, padahal kan udah ada kerjaan yang mengikat di teh kotak itu kan, seperti itu Mbak Dewi. Oke, awal mula saya membuat ide usaha bisnis yang saya lakukan karena saya itu dulu pada waktu SMA saya juga sempat membuat sebuah itu apa, usaha cemilan. Nah itu namanya Kepi, keripik lumpia. Nah itu saya juga nggak tahu ya kenapa saya tiba-tiba bisa lah apa, awal mula itu saya itu apa, coba menawarkan ke teman-teman, malah pada suruh jualin. Ya udah, oke, aku langsung apa, dari situ aku langsung kayak wah lumayan juga buat nambah uang jajan kan ya. Nah dari situ aku bisa cari apa, jualan si Gabi itu udah jalan hampir 2 tahun lah, tapi sempat berhenti karena apa, karena juga kan saya masih sekolah. Nah saya masih sekolah kan, apa, nggak mau lah tabrakan pelajaran sama kerjaan. Nah, soalnya kan sekolah waktunya sekolah, nggak jualan ya kan. Nah, terus dari situ aku kayak berhenti dulu, fokus kan juga kelas 3 kan, 3 SMA kan ujian sih, walaupun ternyata nggak ada ujian. Nah terus dan setelah itu saya kan lulus tahun 2020, saya mendaftar SBM tapi tidak keterima. Dan di saat itu saya memang stres lagi, kayak nggak ada pikiran kak mau kemana, soalnya kan juga orang tua saya kan juga banyak kebutuhan yang harus ditanggung ya. Bukan hanya cuma untuk menguliahkan saya. Nah dari situ saya ditawarkan sama orang tua, boleh di rumah, boleh kerja. Terus saya mikir apa, terus 1 minggu ke depan setelah pikiran agak tenang, saya mikir oh iya ya, mending saya kerja aja, biar apa, biar saya mendapatkan penghasilan sendiri, bisa sambil nabung, bisa sambil bisnis usaha, kan lumayan juga. Saya kerja dapat uang, saya di samping itu luang kerja juga saya bisnis juga mendapatkan uang. Nah dari situ aku mulai kerja di salah satu CV di Demak. Nah lumayan juga, ternyata digajinya ternyata 1 minggu sekali. Jadi saya itu bisa nampung per minggu. Di situ saya mengumpulkan uang untuk menabung, untuk yang pertama untuk membantu orang tua saya ya, juga saya untuk menabung untuk ingin mengembangkan usaha saya yang sudah dari lama itu saya inginkan, karena saya kan cita-citanya kan jadi pengusaha ya. Pengusaha apapun lah, kalau bisa sih pengusaha makanan kalau bisa, soalnya kan misalkan makanan kan sebuah kebutuhan pokok manusia sih. Nah terus dari situ
aku mulai menabung. Alhamdulillah dari kerja itu aku bisa membantu orang tua aku. Terus juga apa hampir 2 tahun aku kerja di situ. Belum deh. Pokoknya berjalan aku kerja di situ akan nabung. Nah, aku itu punya bisnis online. Aku kayak jualan makanan tapi sistemnya PO. Itu aku yang masak sendiri, semuanya aku sendiri, yang admin aku sendiri, COD pun aku sendiri, semuanya aku sendiri. Jadi bener-bener pengorbanan cari uang itu sangat susah. Nggak semudah apa yang kita bayangkan pas waktu kita kecil. Kayak enak ya jadi dewasa, enak ya jadi dewasa. Iya sih. Padahal kan Kak Adika kan tahu sendiri Iya. ya, cari uang itu sangat susah. Walaupun emang kelihatannya sih orang-orang kayak mudah gitu, kayak membuang-buang uang lah apa ya, itu khusus untuk yang memang alhamdulillah dikasih rezeki yang banyak. Tapi yang kayak kita ini kan harus bersyukur, tetap bersyukur kan apapun yang diberikan. Nah terus dari situ akan bisnis online itu, terus aku kayak pengen deh kayak buka usaha di rumah kan gitu. Terus aku masukin di GrabFood, ShopeeFood gitu. Nah terus udah aku daftarin semua, tapi kayak gak kelaksana gitu. Soalnya kan kok aku setelah aku mendirikan sebuah bisnis online itu yang di GrabFood sama ShopeeFood itu, aku malah dipindah bagian kerja, aku malah tambah yang lebih capek dari yang sebelumnya. Nah, dari situ aku capek ya, kayak sempat ngeluh tapi ya gimana, terus akhirnya nggak jalan lagi, off lagi gitu. Terus berjalannya waktu setelah hampir 2 tahun aku memutuskan untuk keluar karena karena aku juga di samping itu aku ingin punya usaha sendiri. Nah, aku merasa kayak tabungan aku cukup gitu buat aku punya usaha sendiri. Nah terus setelah itu aku alhamdulillah punya rezeki mendirikan dan juga sewa kios, dan alhamdulillah sih berjalan 3 bulan 4 bulan, tapi ya aku off sementara karena aku rasa kayak kurang cukup modal gitu untuk aku di sana. Terus juga di sana itu kayak ide usahaku itu kayak kurang cocok bagi warga sana ya, mungkin karena aku kan usahanya jajan anak muda zaman sekarang nih. Nah mungkin di sana kebanyakan yang penduduknya kan kayak yang udah berumur, mungkin aku salahnya ambil tempat di sini gitu sih Kak. Jadi ya aku ini sambil aku kerja lagi di orang, nanti kalau misalnya aku punya modal lagi ya aku insya Allah akan mengonkan lagi bisnis saya. Atau enggak gitu ya saya kerja tapi saya ambil orang untuk jaga di stand yang aku punya itu, mungkin gitu. Sementara sih itu dulu ya Kak, kayak pikirannya itu enggak kayak ikuti alurnya aja deh, tetap bersyukur aja. Yang penting kita bisa mencari uang dengan kerja keras kita sendiri, walaupun sering sambat, sering ngeluh ya kan.
Kalau boleh tahu yang bisnis itu yang masih berjalan apa ya? Atau masih off semua? Kalau sekarang sih itu, kalau disambi PO masih bisa, tapi aku kayak nanti dulu aja kalau yang masih ini tuh yang setoran sih, soalnya kan setorannya kan pagi, sedangkan aku kan bisa buatnya kan malam setelah pulang kerja atau waktu senggang gitu. Jadi ini anu, apa namanya, masih berjalan ya, yang PO itu? Alhamdulillah masih. Boleh tahu nggak sih dari menjalani bisnis itu omset terbesar berapa gitu? Yang bisnis apa? Eee, Bisnis yang Semuanya yang paling banyak Mbak Dewi dapatkan omsetnya itu yang mana? Jualan apa? aku kalau omset sih enggak itu ya, enggak terlalu di Pikirkan, apa ya namanya ya. pikirkan. Ya intinya aku pernah sih terbanyak itu kalau yang di kedai aku yang diriin sendiri itu tuh per hari pernah dapat 300.000. Alhamdulillah. Ya walaupun sedikit tapi alhamdulillah Iya. sih Sedi 300 itu lumayan lah kak ya. sedikit Kalau ti yang 300 tuh banyak. iya maksudnya kalau uh, kalau kayak diriin apa stand gitu kan ya cukup alhamdulillah sih Iya. aku, maksudnya gak kayak yang lain-lain gitu loh yang mesti dapetnya 1 juta lah atau 500 600 gitu. Kalau dari restoran sih aku paling banyak itu, kalau dari restoran ya dari aku sendiri itu 50 sampai 60 ribuan, tapi itu aku alhamdulillah itu dari aku off kan ini apa ide bisnisku, aku alhamdulillah dapat reseller. Aku kan jualan dimsum juga Iya, sih iya. di kedai aku itu. Nah alhamdulillah aku itu ada orang yang ngambil resell dimsum dari aku, jadi per minggu aku selalu dapat orderan dari itu si reseller tersebut. Alhamdulillah. Terus gitu sih. Kalau boleh tahu nih, jiwa-jiwa wirausaha Mbak Dewi itu, Mbak Dewi pelajari sendiri atau emang ada pelajaran dari orang tua? Ada orang tua yang membagikan tips gitu? Kalau aku ya jujur ya, Mhm. aku ini kayak sendiri apapun tuh kalau bisa aku sendiri dulu, jangan apa, kalau tanya emang tanya, tapi kalau mau kayak usaha, kalau mau memutuskan apa itu dari aku sendirinya dulu, soalnya kan apa yang menjalankan kita sendiri Iya. gitu loh kan, nggak mereka gitu. kalau kalau aku sendiri sih gitu ya, tapi ya Iya, balik lagi ke orangnya ya kan. Kalau boleh iya tahu, iya kalau boleh tahu nih Mbak Dewi itu pernah berorganisasi nggak sih gitu? Pernah ikut organisasi nggak sih? Boleh ceritain nggak iya 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 organisasinya? aku pernah pada pada waktu dulu SMA aku pernah juga ikut organisasi yang namanya PPBN atau Pasgatama, itu pendidikan bela negara. Hmm. Terus juga pramuka pernah. Nah itu aja sih, tapi aku sukanya gini kayak tentang bela negara gitu loh, kayak aku pernah lomba di beberapa tingkat presidenan maupun tingkat kabupaten itu lomba PBB. Nah aku paling suka tuh lomba PBB karena kayak di dalam PBB itu kayak benar-benar kayak kita itu menjadi makhluk sosial, Oh, karena harus ada jiwa apa itu namanya, jiwa kebangsaan ya, cinta tanah air. jiwa korsa. Oh, jiwa korsa. Nah jiwa korsa kayak tahu kan. Iya, iya tahu. Nah, jiwa korsa itu jadi satu satu apa
Satu kesatuan. Satu senang Hmm. harus senang semua, satu sedih harus sedih semua. Kalau satu kena hukuman yang harus semua itu kena hukuman, karena di dalam PBB itu melekat satu jiwa, walaupun beberapa orang, tapi harus melekatlah satu jiwa, karena kan PBB kan pasukan garis berbaris, nggak mungkin lah pasukan itu nggak kompak, nggak mungkin, ya kan. Nah, gimana caranya kita bisa membangun kekompakan itu, yaitu dengan jiwa korsa. Harus semangat. Kalau misalnya ada latihan gitu harus semangat, walaupun telat-telat itu nggak apa-apa, tapi kan harus pas latihannya semangat gitulah. Terus aku PBB pernah, terus juga pernah ikut seleksi paskib kabupaten, tapi aku nggak lolos di seleksi pertamanya karena entah aku nggak tahu. Terus aku pernah juga pokoknya yang paling banyak itu aku lomba PBB sama TUB. Nah itu 6 kali atau 7 kali gitu. Dan itu pengalaman yang sangat saya sukai dan sangat tidak bisa saya lupakan. Dari Mbak Dewi mengikuti organisasi, pernah kayak nyadar gitu nggak sih, oh ini loh manfaatnya dari organisasi yang aku ikuti gitu. Iya, memang itu, terutama di organisasi yang saya ikuti, terutama yang saya ikuti itu memang banyak sekali manfaatnya. Saya yang dulunya kayak lemot, kayak malas-malasan, terus juga kayak egois gitu. Nah, pas aku ikut organisasi itu, alhamdulillah aku yang asalnya lemot jadi cepat tanggap gitu loh. Terus juga aku yang awalnya malas-malasan tetap kayak aku tuh lebih giat lagi gitu. Maksudnya nggak malas-malasan gitu, harus cak-cak gitu. Terus ya aku bukan egois sih, kayak manja gitu loh. Manja. Nah, aku terus belajar mandiri, apa-apa sendiri. Dan juga pernah, kan pasti kan ada kayak diklat, kemah, nah gitu kan apa-apa kan harus sendiri. Dan ngomong-ngomong nih, aku tuh dulu pernah tahu story-nya Mbak Dewi yang dimana itu kayak ada rapat di RT atau desanya Mbak Dewi gitu lah. Boleh ceritain sih, apa sih itu, kenapa Mbak Dewi bisa membuat atau mengupload story tersebut gitu. Oh iya, itu aku dapat undangan dari, enggak ada, ya ding, dapat undangan itu lupa aku, remaja di setiap kelurahan itu disuruh menghadiri sosialisasi itu tentang wawancara tentang pertumbuhan, aku lupa, pokoknya kayak tema nikah dini gitu. Jangan sampai kita itu salah kaprah dalam kita bergaul, dalam kita bersosialisasi. Nah, selain Mbak Dewi memiliki organisasi di sekolah, ada nggak sih organisasi yang diikuti di masyarakat gitu? Gimana? Ada nggak sih organisasi yang Mbak Dewi ikuti di masyarakat?
Aku dulu pernah mau ikut itu Karang Taruna, tapi karena aku melihat kayak di diri aku sendiri kayak wah gak ada waktu, terus juga pas waktu SMA kan aku juga sibuk sih ikut organisasi tersebut, jadi saya nggak ikut. Tapi kemarin pas aku ikut lomba di apa lomba 17-an wakili RT saya itu mau diikutkan Karang Taruna, tapi masih belum ada kelanjutannya. Baik. Ngobrol kita kan santai nih ya kan. Ternyata udah 30 menit aja ini. Kita ngobrolnya udah 30 Iya, menit. Eh, nih terakhir iya. terakhir. Terus juga ini saya mau balik kerja lagi, Oh Kak. iya maaf ya. Maaf mengganggu waktunya. Ini terakhir. Ada Iya, saran, gak apa-apa. eh, ada Santai. sebuah motivasi nggak sih buat kita semua gitu dari Mbak Dewi? Motivasi. Motivasi saya untuk kalian semua, jalan hidup itu sesuai alur sang Maha Kuasa. Jangan lupa bersyukur apapun yang kalian kerjakan, walaupun kalian sempat mengeluh, sambat, uh, tapi ingat itu perjuangan kalian untuk menuju sukses. Jadi tetap semangat terus walaupun badai rintangan menghadapi kita. Kita kan diuji, jadi harus coba. Oke, semangat ya, semangat semangat. Terima kasih ya Mbak Dewi atas waktunya. Terima kasih atas manfaat. Ya, Terima kasih sama-sama. atas waktunya. Kalau ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya, mohon maaf. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum. Kita jumpa di Waalaikumsalam selanjutnya. warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.